Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis, kita akan mempelajari terkait peluang bisnis berbasis inovasi. Jadi di dalam kita membuat bisnis tentunya atau kita mau mengembangkan bisnis tentunya kita perlu yang namanya melihat peluang, di mana setiap bisnis itu tentunya dari waktu ke waktu akan ada peluang bisnis yang bisa teman-teman gunakan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Yang dimana setiap peluang bisnis itu tentunya memerlukan yang namanya inovasi atau suatu hal yang baru yang perlu diciptakan agar adanya peluang bisnis itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi peluang bisnis itu sendiri adalah suatu kesempatan yang ada yang bisa dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha. Yang dimana tentunya kalau misal memang seorang wirausaha itu bisa memanfaatkan peluang yang ada, itu tentunya dia akan mendapatkan keuntungan. Mengapa? Karena kalau misal peluang bisnis itu diambil kemudian benar-benar dikaji, benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, tentunya suatu hal yang baru atau inovasi yang diciptakan entah dalam bentuk produk baik barang maupun jasa, tentunya itu pada akhirnya akan membuat si wirausaha itu mendapatkan suatu keuntungan dari adanya pemanfaatan peluang bisnis tersebut. Sedangkan untuk usaha sendiri adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Jadi tentunya seorang wirausaha tadi ya teman-teman, kalau mau menciptakan bisnis tentunya dia melakukan suatu usaha. Mengapa sih kok perlu melakukan suatu usaha? Ya tentunya untuk menghasilkan keuntungan, karena suatu bisnis itu adalah tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan gitu, yang dimana dalam menjalankan suatu bisnis itu tentunya membutuhkan modal. Kemudian inovasi itu sendiri atau innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau yang diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invensi atau discovery. Jadi teman-teman dalam menciptakan antara suatu peluang usaha dan inovasi itu merupakan suatu hal yang harus dikombinasikan. Jadi kalau misalnya seorang wirausaha ada peluang, oke, dia melihat peluangnya, kemudian dia harus melakukan suatu usaha yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan peluang bisnis tersebut, untuk mengambil peluang tersebut. Kemudian usahanya itu tentunya memodifikasi atau melibatkan suatu inovasi tersebut agar apa? Agar suatu produk yang dihasilkan itu benar-benar diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya dia bisa mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian ada dua pendekatan dalam menemukan peluang bisnis. Yang pertama itu adalah demand approach atau pendekatan demand. Melalui pengamatan dari sisi permintaan atas produk yang dihasilkan oleh industri, melalui berbagai peluang yang berasal dari adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat. Caranya bagaimana? Ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama, membuat produk pemuas kebutuhan. Jadi gini teman-teman, peluang bisnis itu misal kita amati dari sisi permintaan. Misal ada suatu kebutuhan atau di mana suatu konsumen itu mengalami perubahan selera kayak gitu kan. Nah, dari situ kita melihatkan peluang, oh konsumen saat ini sedang menyukai katakanlah misal uh, baju yang seperti artis-artis Korea. Jadi baju-baju yang dia misal apa ya, tren-tren orang Korea yang dimana baju-bajunya biasanya berbentuk rompi lah, atau misal katakan sesuatu yang unik lah, ataupun warna-warnanya yang pastel-pastel seperti itu. Nah, ketika melihat peluang seperti itu, maka sebagai seorang wirausaha yang harus kita lakukan adalah mencoba membuat produk yang sesuai konsumen inginkan, yaitu adalah produk-produk baju yang berwarna pastel, kemudian yang memang itu memiliki ciri khas produk-produk atau barang-barang yang sering digunakan oleh masyarakat ataupun para idol K-pop.
atau artis-artis Korea seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ya tentunya kalau dia seorang wirausaha bisa menciptakan produk tersebut, tentunya dia bisa menjadi produk pemuas kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah ciptakan produk komplementer. Misal nih kalau tadi kan baju, berarti produk komplementernya adalah misal celana atau misal sepatu pelengkap dari dunia fashion, teman-teman, gitu. Jadi usahakanlah juga menciptakan produk komplementernya. Jadi apabila memang dia sudah menciptakan produk utamanya, yaitu produk pemuas kebutuhan konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang kedua ciptakanlah produk komplementer. Kemudian yang terakhir adalah ciptakan produk substitusi. Substitusi ini adalah produk pengganti. Misal nih ya, tadi kan produk baju fashion yang sesuai dengan artis-artis Korea kayak gitu kan. Nah, produk substitusinya apa? Produk substitusinya bisa jadi adalah produk yang hampir sama. Bajunya modelnya sama tetapi dengan kualitas yang lebih rendah. Hal ini untuk apa? Tentunya untuk mencakup seluruh segmen segmen konsumen, seluruh segmennya ya. Karena kan kalau misal kualitasnya sesuai dengan artis Korea, tentunya kan harganya itu biasanya kan menengah ke atas. Sedangkan produk substitusi itu bisa kita ciptakan melalui perbedaan kualitas kayak gitu dengan harga yang lebih rendah. Tujuannya untuk menjaring seluruh konsumen yang lebih luas lagi seperti itu. Kemudian pendekatan yang kedua adalah supply approach, peluang bisnis yang berasal dari kreativitas atau potensi yang dimiliki oleh pelaku bisnis. Jadi gini teman-teman, kalau itu tadi kan kalau yang pendekatan permintaan itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan kalau yang supply approach ini adalah berawal dari kreativitas seorang wirausaha dalam melihat peluang yang ada atau yang di masa mendatang, atau bisa dibilang dia meramalkan apa sih kira-kira konsumen itu kira-kira pengennya apa di masa yang akan datang, misalkan seperti itu. Dan ini hal yang tidak mudah karena membutuhkan kreativitas untuk pada akhirnya bisa menghasilkan sebuah inovasi. Nah, di sini ada gambar 4.1, seleksi dan pemanfaatan peluang bisnis. Hal yang harus dilakukan pertama kali bagi seorang wirausaha adalah mengidentifikasi setiap peluang. Nah, kemudian kan kalau misal setiap peluang itu kan ada banyak teman-teman, nggak mungkin dalam satu periode waktu peluang itu hanya satu, nggak, biasanya banyak. Nah, dari hal tersebut maka kita harus mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, kita harus memisahkan setiap peluang bisnis. Mengapa perlu dipisahkan? Karena pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan mana sih peluang yang sekiranya bisa menguntungkan bagi kita sebagai seorang wirausaha dan mana yang tidak menguntungkan. Bagi yang tidak menguntungkan, maka akan kita buang. Bagi yang menguntungkan, maka yang harus kita lakukan adalah mengkaji ulang. Mengkaji ulang tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar peluang bisnis itu bisa kita ambil dan seberapa besar keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kemudian setelah itu yang bisa kita lakukan adalah tentukan peluang bisnis mana yang paling menguntungkan yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita ambil. Seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan peluang bisnis tersebut, yang harus kita lakukan adalah susun rencana bisnis. Karena suatu bisnis itu akan berjalan dengan baik apabila kita menyusun atau merencanakan bisnis tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir adalah action. Tentunya kita perlu melakukan eksekusi terhadap rencana bisnis yang sudah disusun itu tadi. Kemudian di sini ada peluang bisnis di era digital. Ada hal yang harus diperhatikan dalam merancang model bisnis dalam mengikuti era digital. Menurut Profesor Joseph Weller dari IESE Business School Spanyol, dia berpendapat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang model bisnis. Yang pertama, menemukan model bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini adalah kita harus menentukan model bisnis yang akan kita lakukan itu seperti apa yang sekiranya kedepannya itu bisa terus berkembang, bisa terus
diminati oleh masyarakat. Selain kita memang harus terus menentukan atau menemukan inovasi di dalam bisnis kita, tapi kita juga harus menemukan model bisnis yang akan kita lakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan terdapat nilai bisnis di dalamnya. Karena dalam suatu bisnis, apabila tidak memiliki nilai, maka hal tersebut akan percuma. Mengapa? Percuma karena dalam suatu bisnis yang tidak ada nilai, tentunya konsumen pun tidak akan melihat produk kita sebagai suatu hal yang berbeda atau suatu hal yang unik yang sekiranya memang menarik bagi mereka. Dan itu biasanya kalau suatu bisnis tidak ada nilainya, biasanya tidak akan berjalan panjang gitu. Kemudian yang ketiga, melihat peluang di luar saluran komunikasi standar. Jadi perlu uh, melihat peluang dari berbagai aspek, jangan hanya dari saluran komunikasi standar yang kita miliki, yang dimana biasanya kita itu bisa mendapatkan peluang dari adanya kita komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Tapi kalau bisa melihat peluang dari aspek lain, misal dengan riset pasar atau mungkin hal yang lain seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menggabungkan model bisnis. Jadi ada banyak model bisnis yang dimana apabila suatu atau seorang wirausaha yang kreatif dan inovatif itu biasanya dia akan menggabungkan bisnis model yang dia miliki untuk menciptakan suatu peluang bisnis di era digital ini, karena mengingat bahwa di era digital ini segala aspek itu bisa menyatu seperti itu. Kemudian yang kelima adalah selalu perhatikan end user atau konsumen akhir kita. Kenapa konsumen akhir? Karena pada dasarnya yang menjadi ujung tombak yang pada akhirnya bisa memberikan keuntungan bagi kita itu adalah end user, sehingga kita perlu memperhatikan end user agar kita bisa terus memberikan kepuasan bagi seorang konsumen agar konsumen terus loyal pada produk kita. Kemudian hubungan yang permanen. Ini berkaitan dengan loyalitas. Jadi kalau misal kita bisa selalu memperhatikan end user, tentunya kita bisa harapannya bisa membuat hubungan yang permanen, atau bisa dibilang dengan bisa menciptakan konsumen yang loyal terhadap produk kita. Kemudian yang ketujuh adalah pengelolaan big data. Mengapa kita perlu mengelola big data? Karena melalui big data ini kita bisa tahu konsumen mana yang loyal, kemudian bagaimana kita bisa menjaring, bagaimana kita bisa mengelola para konsumen yang telah loyal pada produk kita. Kemudian di sini ada revolusi digital yang didorong oleh 4 jenis teknologi menurut McKinsey tahun 2016. Yang pertama internet, yang kedua teknologi cloud, yang ketiga Internet of Things, dan yang keempat adalah big data dan advanced analytics. Jadi teman-teman, dengan adanya revolusi digital ini, tentunya internet ya salah satu hal yang paling besar yang yang berdampak pada revolusi digital, yang dimana suatu bisnis dulunya pasar itu menjadi hal yang tempat bertemunya konsumen dengan penjual, tapi saat ini pasar sudah bukan lagi menjadi tempat bertemunya antara pembeli dan penjual, tetapi sekarang tempat bertemunya penjual dan juga pembeli itu bisa melalui rumah masing-masing, atau mereka tidak bertatap muka dengan adanya teknologi internet tersebut. Kemudian teknologi cloud ini adalah teknologi yang dimana tentunya ada suatu penyimpanan besar yang kalau misal teman-teman melihat bahwa di misal kita buka Shopee ya teman-teman, kita habis belanja Shopee Food gitu kan di toko A gitu, biasanya nanti ketika besok kita buka lagi atau nanti kita buka lagi, itu nanti akan ada yang namanya riwayat pembelian. Nah itu bisa dibilang dengan adanya teknologi cloud tersebut, jadi ada semacam riwayat yang tersimpan dari setiap transaksi yang kita lakukan. Internet of Things itu adalah suatu hal yang baru juga, yang itu pada akhirnya bisa mengubah bisa menciptakan revolusi digital. Yang terakhir adalah big data, di mana dengan adanya big data yang ini berkaitan juga dengan teknologi cloud, itu juga bisa menjadikan kita memberikan analisis yang ahli, karena melalui big data ini kita bisa bisa melihat peluang.
bisa melihat peluang dan mengubah revolusi digital. Karena melalui big data itu kita bisa melakukan analisis data yang lebih cepat, lebih enak, dan pada hari ini kita bisa menemukan peluang bisnis yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga sukses.